Perkenalkan, nama saya Gitrulis Neno, NIM 1590.22.L. Saya mahasiswi semester 5 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Anambas. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar yang baik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa, semuanya baik. Ya baik anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar kita hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Baik, ketua kelas silahkan maju untuk pimpin doa. Baik, sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu absen dulu ya anak-anak. Baik, lihat kanan dan kiri, apakah semuanya hadir? Baik, semuanya hadir ya. Sebelum Ibu masuk materi kita hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo ajukan tangan yang tahu. Iya, baik, betul. Iya, bagus sekali. Iya, baik. Sebelum kita memulai materinya, Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat gereja. Ibu akan kasih beberapa pertanyaan ya. Siapa yang tahu, angkat tangan untuk menjawab pertanyaan Ibu. Baik. Apa itu gereja yang satu? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, yang kedua. Apa itu gereja yang kudus? Ya, bagus. Yang di pojok, ya, bagus. Yang ketiga, apa itu gereja yang Katolik? Yang ketua kelas? Ya, bagus. Tepuk tangan. Yang keempat, apa itu gereja yang apostolik? Iya, bagus. Ya, berikan tepuk tangan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat gereja. Baik, sebelumnya Ibu akan memperlihatkan beberapa gambar ya. Dilihat ya anak-anak. Ini dan ini. Baik, dari gambar ini sudah lihat kan? Maka Ibu akan memberikan pertanyaan dari gambar tersebut yang sudah diamati. Apa yang kalian lihat dari keempat gambar tersebut? Iya, ya kamu jelaskan. Iya, bagus. Iya, bagus. Iya. Baik, Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Ya, sekarang bentuk kelompok ya untuk kita diskusi bersama. Pertanyaan dari setiap kelompok. Kita ada 4 kelompok, maka kelompok 1 silahkan tulis pertanyaannya. Jelaskan arti gereja yang satu. Sudah? Baik, kelompok 2. Jelaskan ciri khas dari keempat sifat-sifat gereja. Yang ketiga, jelaskan gereja yang satu menurut katekismus gereja Katolik. Kelompok 4, bacalah kitab suci 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10. Mengapa gereja dikatakan sebagai gereja yang satu? Ya baik, dari sini Ibu akan kasih kalian beberapa waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya, soal-soal yang sudah Ibu berikan, dan dari setiap kelompok ada perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Ya baik, sekarang kita diam untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 1. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 2. Iya, bagus. Kelompok 3. Iya, kelompok 4. Iya, bagus. Sekarang semuanya sudah presentasi anak-anak. Dari keempat kelompok ini Ibu akan menjelaskan beberapa materi mengenai materi sifat-sifat gereja. Baik, sebelumnya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik adalah ciri atau sifat dari gereja. Dengan keempat ciri itu, gereja menyatakan bahwa yang insani dan ilahi bersatu dalam diri gereja. Keempat ciri itu saling berkaitan. Gereja tidak berdiri dengan dirinya sendiri, tetapi berkat karunia Roh Kudus dan Kristus yang menjadikan gereja. Jadi yang pertama, gereja yang satu. Kesatuan dalam gereja mendapatkan dasarnya dari kesatuan Allah yang tunggal dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja yang satu ini terdiri dari yang pertama, pengakuan iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus anak-anak. Yang kedua, perayaan ibadat yang sama dan adanya pengakuan yang sama bahwa sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah.
Yang ketiga, suksesi apostolik oleh Tabisan menegakkan kesepakatan di antara umat Allah sebagai saudara dalam kerajaan Allah. Yang kedua, gereja yang kudus. Gereja menjadi kudus karena Yesus Kristus adalah kudus. Yesus menyerahkan diri kepada gereja untuk menguduskannya sehingga umat dipersatukan dengan Yesus menjadi kudus. Anak-anak dan juga ibu kita dipersatukan oleh Yesus menjadi kudus. Gereja itu kudus karena mempunyai satu, asal yang kudus, yaitu berasal dari Kristus sendiri. Tujuan yang kudus yaitu bersatu dengan Allah yang kudus. Yang ketiga, gereja dibimbing oleh Roh Kudus. Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Katolik berarti umum, universal. Gereja diutus oleh Yesus ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Wajah gereja di dunia tidak bisa sama, tetapi yang sama adalah isi atau esensinya. Yang keempat, gereja yang apostolik. Gereja itu apostolik, artinya ajarannya sesuai dengan ajaran para rasul, didirikan juga atas iman para rasul, utusan atau duta dari Kristus. Kesesuaiannya itu merupakan wujud dari pesan Kristus sendiri, agar para muridnya mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadanya. Dan jemaat perdana hidupnya sesuai dengan pesan Yesus itu, yaitu bertekun dalam pengajaran para rasul. Para rasul berdoa, berkumpul bersama berdoa dari rumah ke rumah. Gereja didirikan atas dasar para rasul dan para nabi, didirikan atas para iman para rasul. Dari sini memiliki 3 macam arti, yaitu 1. Gereja tetap dibangun atas dasar para rasul. Yang kedua, dengan bantuan Roh Kudus, gereja menjaga ajaran, warisan iman, pedoman sehat para rasul dan meneruskannya. Yang ketiga, gereja tetap diajar, dikuduskan dan dibimbing oleh para rasul sampai kedatangan kembali Yesus. Sekarang, tugas para rasul itu diteruskan oleh para uskup dan dibantu oleh para imam. Baik, setelah Ibu menjelaskan materi kita hari ini mengenai sifat-sifat gereja, siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Anastasia silahkan. Iya, bagus. Kita tepuk tangan untuk Anastasia. Bagus. Baik, Agustina silahkan. Iya, bagus. Iya, Margareta silahkan. Iya, bagus. Baik. Dari ketiga teman kita yang sudah menyimpulkan materi mengenai sifat-sifat gereja, maka dari kalian semua, apakah sudah mengerti materi kita hari ini? Bagus, semuanya sudah mengerti. Maka Ibu akan memberikan 3 soal untuk menjadi pegangan ya untuk kita ulangan, tapi ini hanya untuk soal latihan saja. Baik, silahkan tulis soalnya. Ibu hanya mengulang ya. Baik, dari keempat sifat gereja, maka tuliskan ciri khas dari keempat sifat tersebut. Itu soal yang pertama. Yang kedua, bacalah teks kitab suci 1 Petrus bab 2 ayat 5-10. Ya, menegaskan bahwa gereja sebagai kumpulan orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah. Maksud Ibu itu tuliskan maksud dari pernyataan yang Ibu bacakan. Ya, yang ketiga itu apa itu gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ya, silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal latihan tersebut. Ya, baik. Terima kasih sudah mengumpulkannya. Maka jangan lupa minggu depan kita akan melanjutkan materi kita. Maka jangan lupa untuk belajar ya anak-anak. Ya, sebelum Ibu keluar dari kelas ini, saya minta kepada Anastasia untuk menutup kita dalam doa. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Selamat siang.